Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi hari ini kita acara ini ngobrol ringan nggak? Ngoran. Ngobrol ringan. Dengan siapapun, budayawan, ya kan, pejabat. Kebetulan hari ini kita dengan seorang pembela rakyat, ya. Ya, Pengacara. Bukan pengangguran banyak acara, ya. Pengacara beliau. Ini ada tiga. Advokat, pengacara, dan pembela. Nah, kakek kita cerita kak. Iya. Ini baru pembukaannya baik. Jadi beliau ini nama lengkapnya itu CA maksudnya kak? Iya. CK L Mangku Anom SHMM CLA. Iya. Apa tuh kak ini CA tuh? CA itu Hairil Anwar. Oh, Hairil Anwar. L Mangku Anom. L itu? L itu panggilan. Oh. Lagi kecil. Nah itu Mangku Anom itu gelar setelah nikah yang diberikan oleh pemangku adat Kumring. Jadi nama kamu tuh udah kata di sini. Hairil Anwar. Oh, Anwar itu. Hairil Anwar. Berarti kalau nak kenal baru tahu. Kalau udah nak kenal kalau tuh. uang kuliah, kalau uang sekolah, dia panggil Hairil. Nah itu sekolah dulu. Dia itu kalau bukan Hairil itu Cairil berarti. Iya. Hairil Anwar. Iya, Hairil Anwar. Apa sastrawan itu kan? Iya. Ya, puisinya aku. Nah, jadi apa memang kamu tuh dari dulu memang nggak jadi pengacara tuh zaman mana kak? Dari kecil dulu kak? Mana cerita dulu. Dari kecil ini kita nih memang selalu lagi kecil itu nak bela uang tuh lah. Di daerah si kita nih kalau ada apa-apa kita nih lah yang maju. Memang tinggal di sini waktu sejarahnya dulu. Sejarahnya memang dari kecil di sini. Tahun berapa melahir kak? 57. 57. Nah 57 tuh memang dari kecil kita. Kalau ada apa-apa, ini dikeroyok uang, laju. Membela, itu. Bukan membela yang bayar, tapi membela yang benar. Itu. Dan memang kita nih dilatih oleh wong tua. Iya. Wong tua dulu pengacara juga, Kak? Bukan. Wong tua kita ini tentara. Oh, pejuang memang. Iya, Dari dulu memang membela bangsa dan tanah air kan. NKRI harga mati. Sebagai kemerdekaan. Siapa nama? Muksin Dewa Kusuma. Oh, Komering ya? Komering. Oh, iya. Komering. Mak bapak wong Komering. Iya. Itu seangkatan sama siapa Kak, waktu itu? Seangkatan. Bapak almarhum. Kalau seangkatan lah meninggal kalau. Iya. Cuman kalau broyot perjuangan itu Bambang Utoyo. Jenderal Bambang Utoyo. Keluarga Tatung. Ya, grupnya situ. Grup situ. Itu. Siapa namanya yang wali kota tuh? Cek Yang, kan ya? Enggak ada. Lain. Dia swasta, Cek Yang. Kalau ABRI tentara tuh beliau ini masih grupnya Bambang Utoyo, anak buahnya Bambang Utoyo. Rombongan ini kali ya. Kalau bapaknya Pak di sana itu lain ya, agak baru-baru ya. Pak Rian. Ya, itu. Pak Alek kan. Pak Alek. Tapi lain dinasnya. Lain. Dia enggak tahu, dia lebih gerilya. Dia lebih pangkatnya memang lebih rendah dia. Oh, jadi memang dari jiwa menurun tadi ya akhirnya. Iya, jiwa kepahlawanan tuh selalu berorientasi nak bela. Iya. SD-nya di sinilah dulu kamu. Iya, SD di sini. SMP? SMP 3. SMP 3. Oh, SMA SMP 3. Oh, SMP 3. Kuliah di Unsri. Kuliah di Unsri. Iya. Tapi memang fakultas hukum enggak ya? Fakultas hukum. Iya. Nah, sejak masih itu sudah aktif memang. Apa? Sudah aktif di mahasiswa. Kalau di mahasiswa tuh sudah macam apa lah kata wong. Iya. Kalau udah ada KTL Bangkuan enggak seru. Enggak seru. Siapa lah di kamu waktu di kuliah tuh, Kak? Dulu. Ya sekarang jadi pengacara juga apa sekarang agak ini? Dulu ketua Dewan Mahasiswa Peralihan. Itu Parigan. Aku sekretarisnya. Parigan tuh rasanya pernah Sekda Banyu Asin bukan? Apa? Sekda Banyu Asin. Bukan? Iya, dulu. Pindah ke Lahat ya? Iya, pindah Lahat. Nah, itulah. Dia ketua Dewan Mahasiswa Peralihan, aku sekretarisnya dari Fakultas Hukum. Pada waktu itu mempertahankan NKKBKK. Biasanya bertiga, Kak. Ketua, sekretaris, bendahara ya. Iya. Kalau Dewan Mahasiswa dulu enggak katik bendahara. Oh, katik. Enggak katik duitnya, bajalnya baik. Bajalnya baik. Jadi ketua, sekretaris.
Nah, itu dulu di mahasiswa dulu karena ikut pergerakan mempertahankan supaya sistem NKK BKK itu tetap dipertahankan di Unsri itu, di perguruan tinggi. Ya itulah terjadilah ya NKK itu normalisasi kampus itu kan? Iya, itulah terjadilah penggerbekan itu. Nah, itu aku tak suka. Aku ambil lah telok, aku lempar lah buku Abdul Ghafur. Mobil dia masuk di Palembang. Di Unsri ya. Oh, di Unsri dia datang. Iya. Tentara-tentara melawan nian kita tentara juga lempar kepala telok musuh. Diskorsing wong kita. Kena. Iya, diskorsing wong 6 bulan. Jadi kuliahnya tambah senang di Korsing, tidak perlu kuliah lagi. Tambah manas gitu. Nyingok dekan, nyingok apa nih rektor tuh lagi nak manas tuh lah. Ditawar ke wong. Mediasi. Baik, ya supaya tenang. Pindah kuliah. Pindah kuliah, diurusi wong. Diurusi wong. Pindah Unila sana. Oh, bukan UI juga, UI tadi. Yang dekat baik pindah ke wong, ya. Ya sudah mengikuti. Maka lulus sudah selesai. Tahun berapa selesai enggak? Tahun berapa? 80 kan. 80. Di LBH pernah bergabung juga kamu? Iya, LBH tuh tahun 82. Di LBH Palembang. LBH Palembang langsung Bang Buyung, LBH Bang Buyung. Nah, disitulah yang laju kiprah kita laju menjadi-jadi tuh. Di sini siapa ketuanya waktu itu di LBH yang Palembang waktu itu? Waktu itu Pak Mas Agus Jainuddin. Ya. Wakilnya Pak Saiman. Pak Hatta Nahrawi. Kak Hatta Nahrawi. Kita ketua pos bakumnya. Pos pelayanan bantuan hukum. Bantuan hukum yang langsung di lapangan. Ya. Nah, itu waktu itu LBH Bang Buyo sedang berkembang-kembangnya ya. LBH pertama kali di Indonesia kan. Ya. Begitu dananya sudah mulai nyetop dari Belanda, sudah mulai agak dikit ya. Agak ngelokro dikit. Tapi kamu sudah jadi pengacara tahun berapa tuh? Apa? Jadi pengacara aktif itu? Belum pengacara gitu dulu. Iyalah, jadi pengacara kapan itu? Apa? Pada waktu LBH, itu LBH. aktif, ya. Pengacaranya yang resmi langsung dilantik 2013. 2013. Melo ini advokat ya langsung ya. Buka rumah hukum ini. Ini buka 2013 ini. 2013. Jadi kita berupaya. Berarti dari LBH ke 2013 tuh aktif. Kamu di mana tuh? Apa? Dari waktu LBH sampai ke 2013 itu aktifnya di mana? Kan belum pengacara waktu itu. Belum pengacara di LBHI. Oh, LBHI. Itu para apa nih? Para layang lah istilahnya. Jadi para pengacara yang kira-kira masih belajar. Iya. Nah, itu. Candra di mukanya lah kan? Iya. Digodok itu kan? Iya, jadi dia ngikut-ngikut jadi apa namanya? Kasus-kasus yang kasus yang pos vakum tadi kan? Non apa nih? Tanpa dana tadi kan? Iya, tanpa dana, tanpa bantuan hukum gratis itu. Itu kasus apa Kak yang paling apa? Yang pernah kamu tangani di pos vakum itu waktu itu? Ada Waktu itu. Oh, itu yang masalah dengan Cek Yan itu. Dengan Cek Yan sudah pernah benturan masalah pedagang kaki lima. Nah, terakhir dengan siapa itu? Yang masalah pedagang kaki lima itu juga Pak Edi? Bukan, sebelum Pak Husni? Husni. Pak Husni. Husni. Dan kaki lima pasal 16 itu? Iya, pasal 16 itu. Nah, itulah kita karena kita yang apa nih pengacara muda istilahnya. Ya, waktu itu masih muda kan, sekarang waktu itu masih muda, masih melawan Yan. Jadi masih buku tebal dulu ketika ada buntung itu kan. SMHK kalau dulu atau BCHK, Sarjana Muda Hukum. Itu. Nah, itu jangan coba-coba ngawal pedagang kaki lima tuh lajunya nak nyingok Satpol PP, nak nyingok Brimob, nak nyingok polisi, tak kati urusan. Majunian gitu. Nah, itu. Cuman mau kita yang maju, yang kawan-kawan dulu kan. Tidak, kita duluan. Oh, duluan. Waktu itu. Kalau tak kita duluan tak galak. Iya. Nah, kalau sekarang tak baca. Gitu. Nak ngatur langkah dulu.
Kalau tuh pletot, nah saro. Tapi jelas kalau bergerak itu kan kakek sebelum itu kan kakek di mapping dulu, di ini dulu kan, di Iya. setting dulu, Iya, sampai jadi ini betul. kan, maksudnya pasti Aku jadi. ini galak macam ini. Pernah suatu kejadian waktu pembebasan lahan proyek apa nih? Proyek untuk kampus UIN Jakabaring. Jakabaring. Nah, itu. Nah, di situ pernah tuh laju cak wong ndak ketahanan lagi aku nengoknya. Ndak pacak masyarakat tuh dibongkar mah itu baik. Aku sudah ngehubungi waktu itu Pak Alek. Sudah ngehubungi wali kota. Iya, ndak ada jadi, ditunda. Nah, begitu aku balik, telepon galau. Laju rupanya. Dilaju kok, ndak tertahan lagi. Telepon. Iya, wali kota, aku gubernur, aku telepon. Rupanya asisten yang turun. Waktu itu siapa wali kotanya? Pak ini. Apa? Wali kotanya waktu itu. Pak Edi. Bukan, sesudah Pak Edi Pak apa? Pak Romi. Pak Romi. Ya. Oh, Romi. Nah, itu. Udah sampai laju nantang nak begoco. Aku ini bukan preman ya, ngomong kan. Aku ini pengacara, ngomong. Oh, berbentak-bentakan di lapangan. Tapi aku lah sudah tensi aku naik, limbung deh diangkat, sudah. Jangan kayak. Nah, itu. Jadi memang banyak pergerakan itu. Nah, itu. Ya. Kalau menikah tuh berapa tuh Kak? Apa? Menikah itu, waktu masih aktivis lah, waktu menikah. Aku 80. 80-an ya. 80. Anak yang tua sudah ini sekarang. Apa? Anak yang tua. Anak tua di Semarang. Aku di Semarang. dua. Anggota aku di dua. Nyonya aku di dua. Yang pertama di Jawa. Apa nih lanang di Jogja. Yang betina di Semarang. Sudah selesai kalau lah punya yang kedua nih. Ini yang kedua nih Sematawayang. Ya. Anak kita. Yang lain di Unsri tadi di Ruko. Nak melok pengacara juga aja nyapa nak jadi notaris ya kayak. Nak jadi pengacara juga nak gantikan kita. Iya. Nak ketiga tak sanggup lagi. Yang ketiga yang mana maksudnya? Ya, nak ketiga kan dua. Oh. Nak ketiga tak sanggup lagi. Tak tahu kalau beliau ni sanggup saya. Sikok beda habis. Sikok bela gitu Kak. Oh jadi itu perjalanan gitu kan, jadi aktivis, pergerakan gitu kan. Nah kakek sebelum itu lanjut Kak, kakek kita cerita lagi yang lain kan tentang apa setelah itu. Tapi jangan cerita ke sekarang, biar ada agak ini juga ya. Sopuan itu, Yusri Gansang, Henry Dunan. Jadi inilah kancil-kancil kita. Kancil-kancil Nah, berjuang sekarang sudah berganti. Mereka sudah mulai berdiri dengan aktivitasnya masing-masing. Kenapa Kak kamu tuh nak jadi pengacara? Dan kalau hukum itu kan bisa jadi jaksa, bisa jadi polisi, bisa jadi hakim. Nah kamu nak milih pengacara itu ngapa kira-kira? Nah itulah tadi. Iya. Naluri aku nih dak pacak nyingok ada yang tertindas. Wong yang tertindas, wong yang terzolimi. Ya, sampai detik ini baik aku sudah mengeluarkan statement. Iya. Jadi aku sebagai pengacara siap menggratiskan. Ya, menggratiskan dalam hal pembelaan khusus untuk ulama. Khusus ulama. Iya. Itu tahun berapa itu mulai itu gerak itu? 2015. 2015. Iya. 212 lah sudah ya. Iya. Jadi khususon apa nih ulama-ulama yang bukan ulama-ulama yang ulama-ulama yang ada di markas FPI yang terdaftar di situ. Ya. Nah itu. Termasuk di FPI Palembang lah ya. Iya, Habib segala macam itu urusan kita. Jadi apabila mereka nelpon, Kiai ada ini kita cepat berangkat. Sampai selesai. Iya, sampai selesai. Termasuk ada beberapa permasalahan yang dicari-cari oleh rezim ini. Nah, kita yang maju. Ya. Nah itu kita minta supaya mereka diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai seorang ulama, wakil Nabi Muhammad SAW di Republik ini. Bukan melawan pemerintah, bukan melawan rezim. Ya, perlakuan itu. Kita minta perlakuan yang benar, yang adil lah, yang bagus lah. Ya, dia bukan penjahat. Kan? Ya. Jadi setelah kamu bikin itu tadi kan Lembaga Bantuan Hukum Laskar Merah Putih ini, kamu ketuanya kan? Iya. Ya. Pembinanya Gubernur Sumatera Selatan kalau itu. Lembaga Bantuan Hukum Laskar Merah Putih ini memang dia terpusat di Jakarta. Iya, ini cabangnya di sini. Iya, cabangnya di sini diminta uang
aku selaku penanggung jawab LBH itu. Kalau di pusat siapa ketuanya nggak? Ketua Merah Putih ini? Nah, kemarin sudah meninggal, ganti Wong Batak, tak tahu. Ya, aku juga tidak ada ngikuti lagi sekarang. Kalau yang sebelah itu Habib Rizik gitu? Ya, Habib Rizik gitu. Imam kita, imam besar kita. Imam besar. Ya, itu. Itu melok kita di pembelaan itu? Oh, waktu kemarin, waktu dia dipanggil, waktu di Bandung, kita ikut bagian belanya. Oh. Tapi yang terakhir ini, kita tidak sanggup lagi karena kondisi fisik kita. Kalau dulu kita aktif sekali. Iya. Aktif sekali membela dia. Nah, 212. sekarang alhamdulillah ya generasi-generasi penerus sudah ada macam Munarman segala macam. Alamsah sekarang ya. Alamsah, Iya. Zen Smith, ya, Patra segala macam sudah wong Palembang sudah banyak ngambil bagian kalau membela imam besar kita. Nah, jadi apa lagi Kak yang perlu kita perjuangkan sekarang nih kan kalau Cak Habib Rizik kan lagi diproses gitu kan. Nah, sekarang kalau kita di luarnya apa bentuknya? Berdoa apa misalnya kan? Apa? Atau tetap bergerak gitu? Aku mengharapkan supaya kita tetap bergerak, supaya meminta perhatian pemerintah yang berkuasa saat ini tetap membebaskan Habib Rizik tanpa syarat. Itu yang kita harapkan. Ya. Jangan membikin-bikin pasal, membikin-bikin hukum yang tidak tepat untuk menjatuhkan sanksi dari Habib Rizik. Ya. Itu baik. Tidak kate hukumnya yang seperti itu. Wong melanggar kerumunan, bela ditahan segala macam, hukum apa? Ya, itu kecuali kekuasaan. Ya. Kekuasaan titik, tidak kate lain. Tinggal sebenarnya kan kekuatan hakim itu kan dia di luar kekuasaan kan. Iya. Kan ada semestinya semacam itu. eksekutif, yudikatif, legislatif. Nanti kan harusnya memang dia terpisah gitu kan. Iya. Sekarang ini legislatif kita nih sudah tidak mampu berbuat sesuai dengan koridor hukum. Nah itu. Legislatif ini kan harusnya kan. Semestinya legislatif kita ini ya berimbang, yudikatif, melakukan penegakan hukum itu kan. Iya, melakukan kontrol terhadap pemerintahan eksekutif nih. Seperti itu yang kita harapkan. Makanya kita kemarin ngadep ke DPRD, ya Ibu Anita kita jelaskan. Tapi dulu tidak segrup sama Ibu Anita waktu dia kan di LBH juga. Ya seger pokoknya sealiran. Tapi dia lain sekarang kan sama dengan Mahfud MD dulu segrup sealiran. Sekarang sudah lain. Nah itu. Yang dunia ini macam itu. Kadang-kadang sudah masuk lingkaran lupa kacang akan kulitnya. Ayo. Tapi tetap masih dukungan dari ketua DPRD juga ya. Ada ya dukung, dia akan salurkan segala macam. Ya itulah bahasa politis. Ya mudah-mudahan disalurkan kan. Moga-moga ya Bu Anita ya tetap pada koridor hukum. Ya harapan kita macam itu. Habib Rizik tuh bukan teroris. Bukan koruptor, bukan penjahat dia tuh. Ya dia ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ketika dia balik dari Arab itu dia punya niat untuk lakukan revolusi akhlak. Revolusi akhlak berperang, ya, membenarkan yang tidak benar, meluruskan yang tidak lurus. Itu gunanya revolusi akhlak. Jadi segala bentuk kegiatan kita mempertimbangkan akhlak. Ini FPI dibubarkan. Arahnya kemana? Ini partai siapa? Kejadian yang markasnya korupsi. Kita kan sudah tahu yang macam itu. Apa nak kita bela-bela pula? Tak bisa macam itu. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar namanya. Nah, itu. Jadi siapapun yang kalau salah ya harus. Nah, itu simbol kita sih kok hidup mulia mati syahid. Nah, sarol ya. Urusan Allah. Kita nih. Macam itu. Urusan kita nih bala rezeki kita bukan yang menentukan. Nah, itu. Apalagi ke program kita selanjutnya selain itu Kak? Itulah kita nih fokus ngawal ulama. Ya. Jadi aku sudah punya ikrar sama kawan-kawan. Makanya kita bergabung di Peradi Pergerakan. Peradi merah itu. Peradi merah, Peradi Pergerakan. Jadi pengacara Indonesia. Ya, 60% aktivitas kita nih mengabdi kepada ulama. Nah,
Jadi semua aktivitas Habib, ustadz, ulama-ulama kita fokus membela itu. Karena sekarang sudah kriminalisasi di mana-mana. Banyak kan ustadz Ya. dizolimi, bukan baik dizolimi, malah ada yang wong gila, banyak yang nyasar ke Ya, ulama-ulama. kemarin, ya. Nah itu. Nah siapa lagi nak bela dia? Ulama. Tapi kalau di Sumsel belum ada jangan. Apa? Belum ada yang ulama-ulama yang di Harapan kita tidak. Mudah-mudahan ya. Harapan kita tidak ada. Tapi kalau nak ngato-ngato itu sudah mulai nampak. Kalau kita nengok di WA, Ya. cobalah kawan-kawan. Di medsos lah. Di medsos lah, janganlah. Di medsos. Banyak yang tak tahu siapa. Atau mungkin memang buzzer-buzzer baik itu lah. Iya, bisa jadi buzzer-buzzer. Untuk mana-manasi kan? Iya, untuk manas-manasi. Iya. Tapi suara-suara itu pecahnya. Kecuali yang influencer memang ada kan Tapi dibayar. faktanya ada yang demo-demo bubarkan FPI, HTI segala macam di Palembang nih. Iya, dikit. Nah, itu diselidik-selidiki ya memang dikit, diselidik-selidiki. Oh, pahan. Ya. Wong-wongnya tahu, wong-wong Iya. itulah. Ya. Ada spanduknya wongnya tak kata. Ya. Cari nasi bungkus, duduk-duduk di Pemda situ. Nah, sudah kecingoan gitu. Ya, Ucapan sudah. selamat kemarin. Iya, ucapan selamat. Apa dia ucapan selamat? Aneh-aneh. Pas ini 10 apa? Provinsi termiskin itu banyak belum ucapan selamat sama baik rupanya. Nah, itu tidak jelas juga tuh. Siapa yang mengucapkan selamat ya? Pasti yang tidak senang dengan Herman Jadi Deru. itulah perjuangan kita sudah ngobrol-ngobrol dengan KL Mangku Anom ini, perjuangan memang dari orang tua yang dulu pejuang kemudian membela di LBH juga di Posbakum kan, kemudian juga yang jelas yang utama itu adalah sekarang membela ulama. Ya, Jadi siapa lagi yang membela ulama kalau bukan kita? iya kita. Dan memang membela ulama itu kan bukan hanya untuk di dunia tapi juga untuk di akhirat. Ya. Jadi yang mungkin yang perlu kita serap itu adalah bahwa kehidupan itu tidak hanya berakhir di sini. Ya. Nanti ikan kita pertanggungjawabkan sampai di dunia akhirat. Itu kira-kira. Pahalanya besar, Ya. berkahnya besar membela ulama. Iya. Iya. Amal jariah. Iya. Ya. Rezeki juga berlipat ganda. Ya. Demikian mudah-mudahan kalau yang ada bermanfaat silakan kita ambil, kalau yang tidak bermanfaat kita Ya. buang sama-sama. Buang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.